situasi sosial gitu ya, dengan fokusnya di sini perusahaan yang menghasilkan tanaman pangan gitu ya. Hari ini kita belajar tentang itu dan saya sebetulnya nggak ingin menyimpulkan sih tapi ada beberapa kata kunci tadi yang tercatat oleh saya ya, bahwa kalau kita bicara praktik perusahaan bagaimana supaya bisa lebih beretika, maka salah satunya adalah kita harus bisa bicara tentang kelompok-kelompok yang selama ini mungkin dimarginalkan gitu ya, selama ini yang tidak mendapat kesempatan untuk bersuara, selama ini dianggap tidak terlihat atau invisible gitu ya. Kemudian apa sih sebetulnya dampak sosial ya dari operasi sebuah perusahaan, organisasi gitu ya. Kemudian bagaimana sih sebetulnya CSR itu bisa dibuat lebih meaningful ya, lebih punya makna, lebih punya dampak sosial yang lebih lebih mengarah kepada pemberdayaan. Tadi kata kunci dari Ibu Vanda juga bicara tentang pemberdayaan. Nah, ini kembali ke poin pertamanya Ibu Vanda ya, sebetulnya tentang reproduksi sosial gitu ya. Sebenarnya itu terjadi atau tidak gitu ya. Manakala kita melihat sebuah perusahaan beroperasi di lokalitas tertentu, kemudian memiliki dampak yang tidak bisa dianggap sepele gitu ya dari sisi sosial. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Satu pertanyaan terakhir mungkin Ibu Vanda, ada pesan-pesan nggak nih untuk kita semua di sini ya, teman-teman business school graduates gitu ya. So what can we do next gitu ya to make this world a better place, katakanlah gitu ya. Mungkin juga sekalian saya arahkan di kolom chat tadi saya sempat taruh juga ya, ada beberapa link yang menarik untuk jadi bacaan lanjutan gitu ya. Tahun 2019 ada artikel di Forbes.com bicara tentang conscious capitalism gitu ya. Apa itu, silakan teman-teman baca di situ. Intinya ini adalah sebuah upaya gitu ya supaya kita tidak take capitalism for granted aja gitu ya, dan melihat semuanya positif, baik dan seterusnya gitu ya, tapi ada satu elemen consciousness ya, kesadaran, refleksi gitu ya, untuk pelaku usaha melihat apa sih dampaknya pada masyarakat gitu, dampak operasinya. Kemudian ada lagi dari Harvard Business Review bicara tentang one last chance to fix capitalism, silakan dieksplor. Dan yang terbaru ini kebetulan salah satu kolega saya dari UGM ya, yang menulis bagaimana sekarang perusahaan itu sebetulnya memerlukan yang namanya Chief Philosophy Officer gitu ya. Dia bilang kita perlu CPO gitu ya di perusahaan-perusahaan supaya kita tidak terkunci pada pemahaman yang sempit ya tentang kewajiban untuk etika, kemudian tata kelola yang baik, hanya sebatas instrumen formal ya, dalam artian ya kode etik, kemudian ada yang namanya OECD Principle gitu ya, ada good corporate governance gitu ya, tapi situasi yang lebih kompleks di dunia nyata gitu ya tidak tersentuh gitu, dan itu mungkin peranan seorang chief philosophy officer ya untuk bisa memberikan suatu pencerahan ya dari sisi filosofis kepada perusahaan. Ini loh sebetulnya dampak operasi perusahaan kita gitu yang belum kita bicarakan, belum kita perbincangkan gitu. Mungkin itu. Nah, pertanyaannya tadi ke Bu Vanda ya, apa dong pesannya untuk business school graduates nih? Silakan Ibu. Susah sekali pertanyaan Bu Kanti. Mungkin saya hanya bisa katakan bahwa student dari business school pastinya diharapkan untuk bisa menjalankan bisnis dengan baik ya, menggerakkan perekonomian dengan bisnis yang pada kompetensinya masing-masing seperti itu. Nah, yang perlu kita jadi garis bawahi di sini adalah pertama tentu kita menjalankan bisnis itu bukan hanya untuk profit semata, tetapi yang harus dipertimbangkan juga sustainability-nya seperti itu. Jadi sustainability ini harus dilandasi pada sebuah konsep bahwa kita itu hidup tidak sendiri di dunia ini, tapi kita hidup berdampingan dengan beberapa kalau saya bilang subsistem kita berdampingan dengan subsistem lainnya.
permasalahan yang ada di satu subsistem akan berpengaruh kepada subsistem lainnya gitu. Jadi kalau kita memang bisa memegang kendali pada suatu bisnis, maka kita harus memastikan bahwa subsistem di sekitar bisnis kita juga berjalan dengan baik gitu. Jadi tidak ada subsistem yang terabaikan, termarginalkan, atau bahkan tereksploitasi dengan sangat tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, itu yang menurut saya kunci untuk bisa membuat suatu bisnis lebih menjadi sustain. Jadi kontribusikan bisnis kita untuk membantu sustainability pada subsisten lainnya. Itu aja mungkin ke depan. Ya. Oke, baik. Bisa dipilih nggak Bu, siapa nih yang dapat buku kita pagi ini? 2. Iya, aduh, ini pertanyaannya itu ada 6 pertanyaan, semuanya bagus-bagus ya. Iya, ya, halo. Ya. Ya. Ini pertanyaannya semuanya bagus-bagus, semuanya kritis-kritis, dan kelihatannya udah pada bisa juga ya untuk melakukan studi kritis. Jadi dengan bantuan bukunya yang diberikan oleh Ibu Kanti, pasti kalian bisa, teman-teman di sini bisa langsung mengaplikasikannya dalam studi-studi kritis, studi-studi sosial kritis ke depannya ya. Nah, tapi masalahnya harus milih 2. Ini yang buat saya jadi pusing nih, harus 2. Oke, supaya gender equality ya, jadi 1 perempuan 1 laki-laki. Ini yang bertanya juga sebenarnya 3 laki-laki 3 perempuan loh, sama. Iya ya, oke. Yang perempuan dulu ya, yang perempuan mungkin, ini semua pertanyaan baik. Tapi saya disuruh memilih, jadi pilihan saya subjektif ya teman-teman ya, sekali lagi subjektif, nggak ada kriteria apa kenapa saya milih ini. Yang pertama yang berhak mendapatkan buku dari Bu Kanti, Mbak Tessa Vienne, ya. Ini Bu, terima kasih Bu. Ya, Mbak Tessa, selamat Mbak Tessa. Dan yang satu lagi yang bisa mendapatkan hadiah dari Bu Kanti, Mas Ivan. Ya, selamat Mbak Tessa, Mas Ivan. Selamat Ibu. Teman-teman yang lain, bukan berarti pertanyaannya nggak bagus tadi kata Bu Vanda ya, tapi sponsornya cuma ngasih 2 sih soalnya ya, mohon maaf, jadi saya nih yang mohon maaf. Oke. Sebelum saya tutup, mungkin kita tanya ke MM dulu. Ada yang mau didokumentasikan nggak? Bagaimana nih sebaiknya? Foto atau apa ya? Boleh Bu, kita foto. Aku ambil gambarnya aja Bu ya. Oke, terima kasih Mbak. Kita mulai dari slide pertama ya. Ada 2 slide aja sih. Boleh dinyalain dulu videonya, kameranya. Ntar aku cek dulu ya. Oke. Dari slide pertama ya. 1, 2. Oke. Next slide. 1, 2. Udah Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman dari MM dan khususnya juga Ibu Vanda pagi ini sudah meluangkan waktu. Kita lebih nih dari tadi rencana 1,5 jam, ternyata lebih 15 menit. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya, nggak ada meeting atau apa yang harus ditinggal nih karena agenda pagi ini. Saya kira itu saja. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang bergabung dari luar kelas etika tata kelola. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu Bapak semua. Saya akhiri begitu saja ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan. Terima kasih Bu Vanda. Terima kasih Bu Kanti.